Oke, Ibu tutup mata, ya. Bayangkan, tubuh Ibu sekarang itu posisinya adalah botol. Ya. Ketika ombaknya ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, Ibu bisa merasakan itu dan rasakan betul. Bisa dipahami ya? Kira-kira apa yang terjadi? Akan mengikuti. Ada mirip kesamaan sama hipnosis ya. Kalau hipnosis, dia melakukan pre-induction-nya itu, misalkan seperti ini, tangan kaku gitu. Kalau kita bermain dengan dua kata sakti aja, ya. Gimana Master kalau misalkan tidak ada reaksi apa-apa? Ya cari topik yang lain. Bisa jadi orangnya nggak bener-bener nggak tahu yang dimaksud botol di atas laut. Ya, apa kayak topik-topik yang lain yang sekiranya mirip-mirip tumbang. Ya, kalau misalkan goalnya tumbang, padahal mesmerisme sebenarnya goalnya bukan tumbang. Healing tanpa tumbang pun bisa. Pokoknya, jadi ada yang namanya hacking. Hacking kita meng-bypass pikirannya dia. Itu ada beberapa teknik Ericksonian hipnosis di situ. Terus connection ya. Ketika sudah melakukan ini, connection. Nah, connection ini juga ada kalimat perantara. Jadi Ibu atau Bapak, ikuti saja tubuhnya jika ingin jatuh ke belakang. Itu misalkan Anda ingin menjatuhkan orang ke belakang. Nggak perlu takut, karena aman. Pastikan itu. Yang kedua, ketika pakai tatapan mata, fascination, sama kalimatnya. Gimana kalimatnya? Bapak Ibu, silakan melihat mata saya. Ketika nanti matanya sudah merasa letih, ikuti terapinya dan perintahkan seluruh tubuhnya langsung rileks dan lemas. Itu ya. Bisa dipahami? Maka ketika lama-lama menatap, dia akan menutup mata seperti ini dan membuat tubuhnya lemas dengan sendirinya. Oke? Ini masuk dalam kondisi connection. Biasanya tangannya seperti ini. Kalau mau menumbangkan, tangannya berada di kanan kirinya telinga, diginikan, sambil ditarik seperti ini, tarik seperti ditarik seperti ini. Nah, kemudian telapak tangan kita diputar-putarkan ke searah jarum jam seperti ini dan ditarik ke belakang, deflating. Sudah goyang-goyang, sedikit goyang-goyang, diputar-putar lagi tanpa letih dan diginikan lagi terus. Terus ya seperti itu. Yang ini namanya flatting. Oke? Ketika sudah reaksi, relax, maka masuk flattingnya. Tujuannya ke deep flat. Jadi gimana? Pertama seperti ini. Ditekan-tekan dulu. Terus ditarik kedua tangannya dari atas ke bawah. Seret, dibuang. Seret, dibuang. Seret, dibuang. Ini saya nggak ngajarin nafas dulu. Yang penting gerakan dulu ya. Nah, saat dibuang inilah, itu sebenarnya kita menyelaraskan energi-energi dari medan cakra yang emosinya bermunculan. Kan cakra itu medan energi ya. Ketika kondisi trance, emosi negatif positif itu bermunculan nih. Agar selaras, maka kita gini kan. Set, udah nggak usah mikir apa-apa. Lalu healing protokol. Apa yang dilakukan saat healing protokol? Biarkan saja. Loh, Master, kok biarkan saja? Loh, iya biarkan saja, nggak usah ngomong sugesti, nggak perlu disugesti. Biarkan saja sudah. Loh, kenapa kok biarkan? Nah, ini perbedaan sama hipnoterapi. Kalau hipnoterapi modern, kalau sudah kondisi trance, deep trance, maka disugesti.
ada apa namanya teknik-tekniknya, pakai part terapi, ya kan, terus pakai agi regression dan lain-lain. Tapi di sini biarkan saja. Ilmiahnya di mana, Master? Ilmiahnya di direction. Jadi saat orang ke kita, cukup gunakan direction terus. Contoh mengoreknya adalah gini. Ibu ada masalah ya? Coba ibu sekarang munculkan masalahnya, bayangkan. Lah, munculkan masalahnya, bayangkan dan rasakan. Udah? Ketika sudah muncul masalahnya dan dia merasakan, itu akhirnya nyambung sama korelasi dia mau kita healing. Jadi ilmiahnya gini ya, saya tulis lagi. Nih, ilmiahnya saya tulis. Ketika klien datang ke kita, ya, nah, ini kita lah gini. Ini terapis ya. Terkadang klien itu tidak mampu mengungkapkan masalahnya. Ada juga klien yang bisa mengungkapkan masalahnya. Betul atau betul? Betul ya? Nah, tugas kita adalah biar simple, nah, tugas kita adalah meminta untuk membayangkan dan merasakan masalahnya itu. Kita nggak perlu tahu masalahnya apa. Sekali lagi, kita nggak perlu tahu masalahnya apa. Dengan dua kata sakti ini yang kita gunakan, tujuannya apa? Memunculkan. Ini tujuannya. Memunculkan perasaan dan emosi. Emosi serta emosi yang tersimpan di pikiran alam bawah sadar. Bawah sadar. Bisa dipahami ya? Ibu coba bayangkan dan rasakan ibu masalahnya ibu terakhir kapan, pertama kapan gitu ya. Sampai dia betul-betul merasakan. Oke? Bisa dipahami? Oke. Ketika sudah, ya kita tanya, gimana ibu perasaan sudah muncul? Nah, biasanya kalau orangnya langsung kena psikosomatis langsung sesek dia itu. Nah, apa korelasinya? Apa korelasinya teman-teman? Kok mau diheleng malah perasaannya suruh memunculkan? Ya iya, karena kita kan nggak pakai sugesti. Ya toh? Kita nggak pakai sugesti. Maka saat filenya sudah muncul ke sini, perasaannya sudah muncul ya file ini, maka ini kan kondisinya sudah kondisi trance. Nah, kondisi ini sudah kondisi trance. Oke, saya jelaskan ya. Trance itu adalah kondisi hipnosis. Bagi yang belum tahu ya. Trance itu adalah kondisi hipnosis. Jadi saat Anda meminta klien membayangkan dan rasakan masalah yang ada, dan berhasil muncul perasaan dan emosi itu, maka orang itu masuk kondisi trance. Tapi bukan deep trance. Masih dalam hypno idle. Trance itu kan ada tingkatannya, hypno idle, light trance, medium trance, deep trance, itu hypno idle. Namun setidaknya teman-teman, saat orang ini nanti, klien ini, kita bawa lebih dalam lagi, kita bawa lebih dalam lagi ke trance mesmeric, ke bawah ke
trust mesmeric, ya, maka di sini akan muncul maka akan menemukan solusi yang ingin muncul. Jadi korelasi ini sama. Emosi negatif. Nah, ya sebelah ini ya perasaan dan emosi negatif. Nah, saat awal pun, saat berarti kalau Anda di awal sudah mencoba untuk memunculkan perasaan dan emosi negatif itu, maka Anda jangan lupa juga ini, mencari solusi yang ingin dicapai. Bukan kita mencari sesuai apa yang kita tahu, yang inginkan, tapi sesuai yang klien inginkan. Maka ditanyakan yang kedua adalah, Ibu, keinginannya apa, Ibu? Apa yang diharapkan dari sesi terapi kali ini? Ya ingin menghilangkan perasaan negatif ini, Pak, misalkan. Udah, Ibu coba bayangkan, menurut Ibu rasa positif itu seperti apa? Dan rasakan itu. Maka memori kedua muncul kan, memori kedua. Setelah ini ada memori kedua ini, perasaan positif yang muncul. Paham ya? Maka saat dalam kondisi trance mesmer, kedua persoalan ini paham ya? Jadi solusi yang dicapai ini secara otomatis akan menghealing perasaan negatifnya. Oke, bisa dipahami ya? Makanya saat proses protokol healing itu dibiarkan. Karena di sisi lain perasaan negatif itu muncul dan keinginan ibu untuk sembuh itu muncul. Maka tanpa kita sugesti pun dia akan melakukan healing protokol dengan sendirinya. Bisa dipahami? Reaksi bermacam-macam, ada yang rileks, ada yang nangis, ada yang teriak-teriak, biarkan saja. Dikasih musik-musik nggak apa-apa. Kemudian termination. Nah, ini proses pemulihan. Ketika nanti lihat kondisi stres kan bisa dilihat matanya, kemudian mukanya. Kalau sudah mendekati pemulihan fresh, ya kayak fresh gitu, boleh langsung di termination. Gimana caranya? Tangan ini naik ke atas dan sambil bilang, buka mata, lebih bahagia, lebih sehat dari sebelumnya. Buka mata, lebih bahagia, lebih sehat dari sebelumnya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan. Setelah ini kita tayangkan videonya ya. Ada yang ditanyakan? Boleh langsung on voice. Memang perlu lihat prakteknya, Master ya? Iya. Nanti kan setelah ini video ditayangkan. Dari ini dulu ditanyakan ya. Coba ditanyakan dulu. Sambil saya persiapkan. Oke, langsung tanya aja dengan cara mic-nya dinyalakan, langsung tanya ya.
Oke, saya Master. Halo? Ya. Halo? Ya Pak, langsung aja. Tadi saya mute memang. Oh iya. Ini apa, kalau di puskes kami ini kan banyak yang darah tinggi karena cemas. Ya, Nah, terus cemas itu berarti nanti dalam proses dalam proses transna itu dia bisa dimunculkan, bayangkan dan rasakan itu nanti berarti dia muncul dengan sendirinya untuk diarahkan ke hal-hal yang positif itu, Master, atau gimana? Untuk proses healing protokolnya. jadi seperti ini. Kadang ketika kita melihat kasus gitu ya, Iya. kita hanya melihat efeknya. Jadi kayak darah tinggi kan efek mungkin dari Ya. kecemasan atau anxiety. Nah, yang dimunculkan itu bukan saat dia bukan saat sakit darah tingginya, tapi pada saat dia merasakan cemas pertama kali itu kapan? Nah, begitu sudah, dia ditanya dulu lah, Ibu kalau boleh tahu pernah merasakan cemas pertama kali atau perasaan serupa seperti itu kapan kira-kira? Jadi seperti itu. Dimunculkan ketika sudah suruh tutup mata, direnungkan, sudah muncul Ibu ya perasaan seperti apa. Nah, itu baru nanti kita suruh buka mata, ngobrol-ngobrol ringan lagi, nanti langsung diarahkan ke Ibu harapannya seperti apa setelah melakukan proses healing ini gitu. Tutup mata lagi, ya suruh bayangkan, rasakan, ketemu kan korelasinya, dan langsung kita lakukan proses mesmeriknya. Nah, sebenarnya mesmerik itu kan, mesmerism itu kan proses untuk masuk ke gelombang trans sebenarnya. Untuk penurunan gelombang ke alfa ke theta sebenarnya. Ya. Oke. Oke, ada lagi? Silakan yang mau tanya, rekan-rekan. Setelah ini kan saya play video. Maka pemahaman materi tadi saya harapkan paham betul. Kenapa? Karena itu pondasinya di situ. Silakan tanya. Kalau diulang Mas Dasul, teknik tangannya itu ketika menuju ke proses mesmerik itu seperti apa? Coba diulangin. Oke. Kalau teknik mesmerisnya, sebenarnya yang pertama ketika kita mau membuat orang tumbang atau trans ya. Sebenarnya kalau secara klinikal itu nggak boleh ya membuat orang tumbang. Itu kan untuk atraksi-atraksi aja. Jadi kedua tangannya kita, ini kepala nih ya, ini kepala nih. Seperti ini. Nah, seperti ini sambil ditarik ke belakang gini atau ke depan kalau ada orangnya ya. Seret gini. Nah, kalau sudah langsung diginikan. Oke. Terus diginikan. Nanti ketika video berputar, nanti saya jelaskan ilmiahnya. Ini kan bahasa nonverbal ini. Kita kan nggak ngomong nih. Ngomongnya sudah di depan tadi. Kenapa bisa seperti itu? Induksinya di mana? Ada induksinya. Setelah ini kita lihat videonya ya. Oke, tanyakan lagi dari materi. Jadi seperti itu Pak ya.
seperti ini, terus seperti ini. Kemudian kalau misalkan mau menggunakan teknik fascination, tatapan mata, ya kalimatnya yang tadi. Silakan lihat kelopak mata saya, dan kemudian ketika nanti mata sudah mulai letih, Anda boleh tutup matanya dan ikuti relaksasi berikutnya, perintahkan seluruh pikiran dan tubuhnya agar lebih rileks dan lemas dari sebelumnya. Di awal sudah seperti itu nih. Kita pegang tangannya seperti ini. Kita tatap matanya yang tajam. Lama-lama dia akan merem. Kalau nggak gitu pakai shock juga bisa sebenarnya. Set di sep seperti ini. Itu shock induction sebenarnya. Kalau ya di sep seperti itu. Tapi saya jarang sekali pakai yang itu. Itu ya. Modelnya cuma 2 itu. Itu bisa diimprovisasi sebenarnya. Ada lagi yang ditanyakan secara... Terus nyuruhnya dia tumbang bagaimana itu perintahnya? Itu, mengikuti tadi. Itu nanti dia tidur sendiri ya? Sebenarnya bukan tidur, dia rileks, membuat dirinya rileks dengan sendirinya. Jadi kalau usah ada perintah tambahan, silakan tidur atau... Nggak perlu. Kalau kita pakai hipnotis modern, kita sok aja tidur. Akan tetapi kalau misalkan pakai mesmerism, karena kita sudah di direction tadi, data-data yang kita pastikan tersimpan di pikiran bawah sadar, dia ngerti tumbang, dan paham maksudnya tumbang, ya dia tumbang. Tapi kita nggak perlu ngomong tumbang gitu, nggak usah ya? Nggak perlu lah, kayak pohon aja tumbang gitu. Nah iya, bagaimana? Ya, Disuruh relax aja, dia tidur ya nanti ya? Jadi kalau saya biasanya di depan, bilang gini, oke, Ibu, ya, nanti ikuti saja seperti dorongan ke belakang. Lepaskan semua, nggak perlu takut. Udah. Cuma itu aja. Akan ngikuti kok. Oke. Dan diperkuat ya tadi 2 kata sakti tadi yang sering kita lakukan. Diperkuat itu. Jangan sampai tumbang. Dia nggak ngerti tumbang lagi. Tumbang kan pohon itu. Nggak ngerti. Jadi gitu ya. Oke, terus ada lagi satu pertanyaan lagi deh. Setelah ini langsung di-play. Tapi sekali lagi tumbang-tumbang itu tidak untuk healing ya sebenarnya ya. Ya kalau di healing tidak memenuhi standar lah, itu kan buat atraksi-atraksi saja biar kelihatan sakti gitu ya. Mungkin ada yang bertanya lagi teman-teman, boleh silakan. Saya siapkan videonya ini. Sudah ya? Sudah cukup ya? Kelihatan? Kelihatan, Mas. Kita lihat videonya. Sampai selesai dulu ya.
Nah, ini saya live di Lawang Sewu. Ini bahaya ini. Sekali lagi, proses ini tidak untuk healing ya. Untuk atraksi-atraksi saja. Kalau klien Anda di healing seperti ini, nggak mungkin mau. Kalau ini yang advance seperti ini. Tidak dengan emosi terlebih dahulu. Tanpa emosi ya. Tapi ilmiah ini. Ini level 2 ini. Level 2-nya ini, level master nih. Oke. Apa persepsi Anda setelah melihat video ini dan setelah tadi saya jelaskan cuplikan dari materinya? Apa? Apa teman-teman? Bingung? Aneh. Aneh? Oke, kita lihat ya. Ini alumni kita juga. Beliau ini dari Medan ya. Suaranya dengar gak sih kayak kalau dari sana? Ada dengar. Nggak ada suaranya. Wah, sayang sekali. Nanti kalau berarti saya kasih linknya aja ya.
Oke. Nah, ini teknik ventilation, teman-teman. Tadi kalimat di depannya sama. Kamu bayangkan, rasakan aja. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu bayangkan, terserah. Kan gitu. Akan tetapi, nanti ketika kamu melihat tatapan mata saya dan sudah merasa letih, Anda boleh mulai menutup mata. Dan perintahkan pikiran dan tubuhnya rileks total. Itu kalimat di depannya tadi. Terus bentar ya. Nah, ini kalimatnya. Ini kalimatnya gini. Saya share linknya ya. Karena gak ada suaranya sih. Gimana nih cara membuat agar ada suaranya nih? Nih ya, linknya saya taruh di chat. Dan nanti teman-teman bisa buka sendiri. Ya. Di situ ada proses mulai awal sampai akhir. Jadi saat intinya gini. Saat Anda mau melakukan nah ini. Jadi intinya hanya suruh membayangkan, merasakan ya, atau mengingat-ingat. Itu kata kuncinya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan mau melakukan contoh nih. Nah ini, lihat ini ya. Nah, ini kan kepotong videonya.
video sebelum ada adegan ini, rekan-rekan, itu yang saya lakukan di proses direction tadi. Nah, saya sudah melakukan direction ini. Dengan apa? Ya dengan dua kata sakti tadi. Bayangkan, rasakan, terus saya ulang-ulangi sampai kuat. Sampai terbentuklah sebuah framing secara otomatis. Di si klien ya, di Suyet. Masul. Ya, Mas Rasul. Jadi mungkin teman-teman perlu diulang-ulang ini tentang script direction itu seperti apa yang pas, yang tepat, gitu kan? ya. Kalimat direction. Selain dari kata bayangkan dan rasakan, itu tambahannya itu apa yang dibayangkan dan apa yang dirasakan. Kalimat skripnya yang lengkap. Gitu, Jadi Mas. Jadi kalau misalkan untuk kalimat ya kondisional ya lebih tepatnya. Kenapa? Setiap orang berbeda-beda permasalahannya, latar belakangnya. Yang paling pasti adalah ini. Bentar. Saya jelaskan lagi. Yang paling pasti itu ya dua kata sakti tadi. Bayangkan dan rasakan. Saya kotak-kotak ini. Apa saja yang untuk bayangkan dan rasakan, kan gitu. Ya, satu, persoalan atau permasalahannya. Ya. Yang kedua, harapannya. Ini pasti. Kalau kalimatnya kan beda-beda. Paling sederhana ya tadi seperti itu tadi. Ibu, ya, pertama kali ibu mengalami rasa sakit atau perasaan cemas seperti ini, itu kapan? Nah, ibu biar lebih akurat, ibu boleh bayangkan dengan tutup mata dan kemudian rasakan, munculkan perasaan itu muncul sekarang. Oke? Terus yang kedua, ketika sudah selesai, buka mata lagi, tutup mata lagi, dan diminta untuk kita munculkan harapannya. Apakah kita memastikan di situ apakah harapannya itu masih di pikiran sadar atau sebenarnya sudah di pikiran bawah sadar gitu. Munculkan harapan besarnya seperti apa? Oh, ingin sembuh, sembuhnya itu seperti apa sih sembuh itu? Nah, jadi suruh bayangkan. Nanti Anda bisa melihat mimik mukanya antara membayangkan persoalan dan harapan. Tapi nggak boleh tergesa-gesa. Terkadang mindset kita, pokoknya kamu tumbang gitu, keliru. Prosesnya dulu ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah, ketika sudah bayangkan dan rasakan tentang persoalan dan harapan, baru kembali ke angka satu lagi. Yaitu apa? Masuk dalam induksi. Oke? Induksi. Yang mau kita lakukan induksi. Lah, induksinya itu apa? Ya kembali tetap sama, bayangkan dan rasakan gitu. Bayangkan, rasakan. Apa? Hal-hal yang mencerminkan efek dari yang mungkin terjadi yang akan Anda buat. Misalnya kalau tumbang ya tumbang. Si klien itu tahu dulu apa definisi tumbang. Lemas ya lemas, lumpuh ya lumpuh. Bisa dipahami ya? Berarti kalau Mas Tasul, kalau bayangkan rasakan tumbang, bayangkan rasakan lumpuh, itu untuk atraksi ya? Atraksi. Kalau untuk healing protokol, apa masih tumbang, Mas Tasul? Relax. Makanya ini yang ada induksi yang kedua, ini kan induksi satu ya. Induksi satu ini untuk atraksi lah.
Nah, induksi Helling. Yang kedua itu induksi Helling. Nah, induksi atraksi ini jelas ada dua cara. Induksi Helling pun juga ada dua cara. Nah, induksi atraksi ya suruh bayangkan yang menyerupai lah. Apa? Misalnya tumbang ya apa yang kira-kira fenomena yang si klien itu tahu. Maksudnya dimaksud tumbang itu seperti apa? Kita yakinkan di situ. Bisa dipahami ya? Misalkan gimana, Mas? Contoh, ketika tumbang nih. Oke. Anda pernah lihat nggak atau pernah tahu nggak angin puting beliung? Ya pernah, Pak. Misalkan gitu ya. Nah, kira-kira kalau ada satu botol kosong berada di tengah-tengah putaran puting beliung, apa yang terjadi? Akan melayang, Pak, misalkan. Nah, oke, sekarang coba Ibu bayangkan ketika botol itu adalah Ibu. Kira-kira seperti apa kondisi Ibu sekarang? Bisa dipahami ya? Paham, Mas Tazul. Nah, itu contoh ya. Berarti itu sugestinya di situ ya? Sugestinya di awal di situ. Ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk Helling pun sama. Ya rileks tadi, suruh nutup matanya, suruh memerintahkan rileks. Intinya di mesmerism itu adalah sugestinya enggak dari awal sampai akhir, tapi di awal saja, yang akhir enggak. Berikutnya enggak, dibiarkan saja. Tapi kita berhasil membuat penginstalan ini di awal. Kalau induksi Helling ya lebih soft. Jadi Ibu ikuti saja, rasakan, nggak perlu takut. Kalaupun jatuh, lepaskan. Kalau mau lemes juga lepaskan. Jangan ditahan. Nah, itu kalau induksi Helling. Tapi keduanya induksi sebenarnya sama aja, sebenarnya esensinya kan sama. Bisa untuk atraksi, juga bisa untuk Helling. Bisa dipahami ya ini ya, polanya ya. Begitu di tahap ini sudah beres, nih, katakan ini sudah beres nih. Nah, ini sudah beres ya. Tahap berikutnya ya sudah, tinggal melakukan proses berikutnya, yaitu apa? Connection. Sudah ini, di proses connection ini sudah memakai bahasa nonverbal. Hanya gerakan-gerakan saja. Gerakan tangan saja. Dan ada hembusan-hembusan nafas. Aksen, misalkan, tapi nggak wajib itu. Nggak wajib. Tergantung pendekatannya sama siapa. Kalau pendekatannya sama orang-orang yang kuno, yang masih mempercayai tradisi dan esoterik energi, pakai nafas itu menandakan bahwa, oh ini ada shock energi yang masuk gitu. Padahal nggak pun ya nggak masalah. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Oke, boleh ditanyakan? Master, Boleh. berarti yang apa namanya hasil akhir nanti dengan apa yang akan kita lakukan itu tergantung dari direction atau framing kita yang pertama itu dulu ya, Master ya. Betul sekali. Oke, Pokoknya berarti mau kemana arah klien itu, ya itu kuncinya di pertama itu tadi di direction itu tadi. Betul. Oke, paham. Oke, makasih. Jadi seperti itu sih. Ada ini nggak? Ada pertanyaan lagi? Pahami ya, pahami betul-betul polanya dulu. Urusan atraksi sebenarnya gampang kalau polanya sudah paham. Tapi juga tekadnya harus kuat, artinya harus berani prakteknya. Seperti hipnotis modern, kalau kita tahu teorinya nggak praktek ya mana bisa. Nanti kalau praktek tahu hasilnya, oh gini maksudnya, nanti akan melebar kemana-mana tuh, kayak improvisasinya itu.
Ayo, ada yang ditanyakan lagi atau sudah cukup jelas? Usul Master. Ya, Tadi langkah-langkahnya kan udah detail bagus ya. ya, Tapi videonya yang ditampilkan tadi itu kan langsung atraksi. ya. Apakah lebih baik kita itu punya video di mana langkah-langkah yang tadi itu di video prakteknya gini, awalnya gini, direksinya seperti ini, sampai awal sampai akhir. Sehingga orang tahu bahwa kalau perintahnya seperti ini, prakteknya seperti ini, gitu Mas. Nah, ini saya jawab. Ini pertanyaan kesekian kalinya, teman-teman. Sebenarnya ada video serupa, termasuk di YouTube. Kenapa nggak seperti itu? Ada beberapa orang curang. Video di-download dijual. Video di-download dijual. Nah, dijual pakai atas nama saya, kemudian yang beli komplain ke saya, tanya. Nah, saya kan bingung. Alumni angkatan berapa nggak ngerti. Nah, akhirnya karena ini menurut saya riskan, maka untuk safety ya gini, oke, semuanya saya bimbing sampai bisa, pelan-pelan pahami polanya. Nanti praktek, laporkan. Dan nanti saya imbangi dengan video-video perlahan. Dan video itu langsung kirim, hapus, seperti itu. Nah, artinya apa? Walaupun tidak ada materi, Anda pegang, Anda bisa. Kalau misalkan Anda mau jual sendiri ya itu kan hak Anda sudah, bukan pakai muka saya gitu, maksudnya gitu loh. Bisa dimaklumi ya? Iya. Nah, tapi nanti prakteknya seperti apa gitu dikasih guidance ya, kasih petunjuk nanti ya. Mulai ketemu orang. Selalu ada petunjuk, yang penting praktek dulu. Jelas kan tahapannya? Kalau belum jelas, boleh ditanyakan sekarang. Setelah ini saya jelaskan ilmiahnya. Iya. Jadi kalau prakteknya nanti kita ketemu orang, terus orangnya diapain itu gimana, Master? Prakteknya nanti itu. Orangnya ketemu orang misalkan. Ya. Di pinggir jalan, terus orangnya disuruh ngapain, kita apain, itu sampai akhirnya seperti apa. Gitu. Tergantung orangnya butuh apa. Bukan kita yang butuh, kita fasilitator. Orangnya butuh apa? Nah, ya, gitulah. Bukan dia ya. Iya. Ya kan dia pengennya sembuh dari sakit pusing misalkan. Ya sudah, berarti ikuti aja protokol kita. Di direction tadi kita kan otak-atik tuh 2 kata sakti itu. Bisa dipahami? Kuncinya di 2 kata sakti. Di level 2, kita nggak bahas 2 kata sakti. Beda lagi. Di level 2, bahasnya lebih ekstrim, karena kita sudah nggak bahas itu. Zonanya sudah beda ya. Kalau di level 2. Ini pendekatan psikolog nih level 1 nih. Pemahaman sangat logis dan sangat mudah dipahami. Ya termasuk tadi, ketika saya melakukan 4 orang bersamaan, apa yang saya lakukan? Ini pun sama, teman-teman. Nah, ini pun sama. Oke, bayangkan ya, rasakan seperti ada tarian ke belakang. Dia akan berimajinasi sekreatif mungkin. Jangan lihat tangan saya seperti ini. Walaupun kita diam pun, dia akan jatuh kok. Karena dia sudah berimajinasi sekreatif mungkin apa yang dia maksud. Jadi pahami ya? Kenapa kok bisa seperti itu? Ada contoh lagi nih. Ada contoh lagi. Saya nggak nyentuh, hanya saya lihat jarak jauh saja itu. Polanya sama juga. Nih, lihat ini ya. Nah, ini yang awal-awal. Latihan 1 dulu seperti itu. Set. Dia mengikuti nanti.
Dia akan berimajinasi sesuai imajinasinya. Jangan kita memaksa imajinasi dia. Nah, kita siapa? Kayak gitu. Setiap manusia punya daya imajinasinya sesuai kapasitinya. Kalau misalkan orangnya sulit, gimana Master? Kalau sulit ya gampang. Buat kata-kata yang lebih sederhana yang setidaknya dia mengerti. Rangkailah edukasi dalam direction tadi yang lebih sederhana lagi sampai dia mengerti. Nah ini. Contohnya gini, kalau yang belakang ada yang mengamankan, maka orang itu sangat terbuka. Kenapa? Memastikan dirinya aman dulu saat jatuh. Beda yang ekstrim, yang belakang nggak mengamankan pun bisa. Itu nanti. Pahami dulu pola yang ini. Bisa dipahami ya? Ya gerakan tangannya kurang lebih seperti ini. Itu connection-nya. Tapi dalam connection, gerakan tangan itu bisa diimprovisasi. Nggak melulu seperti ini kalau paham polanya. Tapi di awal-awal pakai gerakan yang saya kasih tahu tadi nggak apa-apa. Ini, kan ini masal nih. Dia berjalan sesuai kreativitasnya. Sama sebenarnya. Bersama kalau enggak. Oke, bisa dipahami rekan-rekan? Coba tanyakan lagi. Sekali lagi, jangan lihat efeknya ya. Kalau lihat efeknya ya, rekan-rekan terpukau, heran-heran. Padahal rahasianya cuma itu. Praktek aja, biar tahu efeknya yang timbul. Nanti kesulitannya seperti apa, nanti langsung tanyakan Japri langsung. Insya Allah saya fast respon. Nah, coba tanyakan. Nanti saya jelaskan. Habis ini saya jelaskan, kenapa kok menggunakan bahasa nonverbal, hanya tangannya seperti itu, kok bisa tumbang? Kok bisa masuk terinduksi? Nah, kayak ini. Nah, Jadi ini kok sugesti yang masuk itu saat dia tumbang, saat dia tidur itu kita masukkan sesuatu itu mesti masuk ke dalam pikirannya dia gitu. ya masuk, tapi sebenarnya kan nggak perlu kita masukkan sesuatu kalau sudah tumbang, karena sudah healing dengan sendirinya. Nah, ini kan saya mengatakan bahasa itu ada dua jenis, bahasa verbal dengan non-verbal. Verbal ya awal-awal tadi, non-verbal ya seperti ini non-verbal. Kok bisa sih ada bahasa non-verbal? Oke, ini kan tutup mata ya, si suyetnya ya, si kliennya. Sekarang gini, rekan-rekan, silakan telapak tangannya dihadapkan di muka seperti ini. Semuanya. Oke? Lurus ya. Lalu coba sekarang tutup matanya. Semua tangannya seperti ini. Oke? Satu tangan saja. Kalau dua tangan seperti berdoa. Bermunajat ya. Satu tangan saja. Oke. Tugas rekan-rekan cuma satu. Ya. Munculkan reaksi dorongan sekreatif rekan-rekan. Saya percaya rekan-rekan kreatif itu tandanya rekan-rekan intelektual kecerdasannya tinggi. Yang munculkan reaksi dorongan sekuat mungkin. Sesuai kreatif teman-teman. Dan sekarang tutup matanya.
dan putar-putar tangannya. Ini gimana ini? Udah putar-putar. Ini. Ikuti dorongan sesuai kreativitas Anda. Oke, cukup? Cukup ya? Oke. Apa yang dirasakan Pak Mansurdin? Boleh katakan di mic. Gimana, Pak? Itu mic-nya kok unmute ya? Itu mic-nya Pak di ini dulu. Mic-nya di on. On. Gimana, Pak? Gimana? Karena ada semacam ini, Ustaz. Ada semacam apa tuh? Suaranya terlalu Ada kecil, Pak, suaranya. dorongan. Suaranya terlalu kecil. Mic-nya dideketin. Mic-nya dideketin. Mic-nya itu loh. Mic-nya di headset itu dideketin sambil ngomong. Nah, Oh, iya. Itu ada semacam apa tuh? Ada semacam apa energi macam yang mengikuti tangan lah gitu. Tapi dia posisinya tetap di muka kan, di wajah. Dia mengikuti macam itu. Apa tuh? Macam dia mengikuti apa tangan. ya oke. Kalau Pak Yulianto gimana Pak Yulianto? Agak ngeliang, Master. Oke, gliyeng. Lama-lama ya, lama-lama Oke. agak ngeliang. Saya jelaskan ya. Nah, itu bahasa nonverbal dalam menginduksi. Ada yang seperti ini, ada yang gliyeng. Kenapa? Logikanya gini. Walaupun tutup mata, saat tangannya ini berputar-putar, otomatis lihat kelebatan nggak? Lop, ya kan? Nah, itu yang menginduksi kita, critical area kita kebuka. Saya nggak memberikan energi pada Anda. Anda sendiri yang mendefinisikan ada energi, ada ini, ada itu, sesuai kreativitas Anda. Bisa dipahami? Nah, makanya sebenarnya saya nggak sakti. Yang sakti itu suyetnya yang sakti. Bisa berimajinasi sekreatif mungkin. Itu loh, ya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa dipahami rekan-rekan? Nah, itu logika pertama untuk gerakan tangan yang mutar-mutar. Ya. Kenapa kok bisa terinduksi? Kenapa kok bahasa tanpa kata-kata, bahasa nonverbal bisa ditangkap di pikiran bawah sadar?
Yaitu yang pertama. Yang kedua, bahasa nonverbal flatting. Nah, flatting itu kalau kita rasakan, ya kita rasakan aja sendiri habis ini ya. Nggak perlu kita. Jadi, coba rasakan tangannya diginikan semua. Sambil tutup mata ya. Gini ya. Dari atas ke bawah. Oke, cukup. Nah, sekarang tetap Dari atas ke bawah. cukup ya, itu satu. Yang kedua, gini tangannya dari dahi ke bawah. Tapi pelan-pelan. Sambil tutup mata pelan-pelan. Dan rasakan apapun itu eksistensi ada di tubuh Anda. Entah Anda mau ke belakang, mau kemana, ikuti saja. Oke, cukup. Apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan? Nah, logikanya gini rekan. Saat tangannya ke bawah seperti ini, kan dari atas nih, mata nih, ya, mata kan sudah nutup. Nah, ketika seperti ini, itu mata seolah-olah tetap disuruh nutup mata. Kan seperti ini. Dan diiringi dengan sedikit perasaan yang muncul dari tubuh kita. Perasaan yang tipis muncul di tubuh kita. Dari atas ke bawah. Kalau di hipnosis kayak ada pening gitu. Bisa dipahami ya? Itu logika dan ilmiahnya. Jadi nggak perlu heran, apakah ada energinya, Master? Nggak ada. Itu bahasa verbal karena sudah ketika seperti ini ya, loh kenapa? Kok nggak ke atas saja? Ya udah, sekarang dicoba. Sekarang Anda tutup mata dan dari bawah ke atas. Oke, cukup. Yang membuat sedikit ngantuk dan kita rileks dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Atas ke bawah. Nah, itu logikanya. Ya. Jadi apakah ada energinya? Enggak ada kalau dari sudut pandang psikologi. Tapi kalau kita benturkan ke metafisika, sebenarnya ada manfaatnya. Yaitu apa? Penyelarasan energi cakra yang bermunculan. Emosi-emosi negatif dan positif biar tidak saling seperti ini. Tidak memperkeruh perasaan. Sama. Itu ya. Kita nggak bahas energi-energi dulu. Nggak bahas hal-hal yang lain dulu. Yang secara logikanya dulu pendekatannya. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, cuma itu sih sebenarnya. Ya. Tinggal sekarang boleh praktek ya. Praktek dulu deh. Sekarang teman-teman boleh tutup mata sekarang deh. Praktek ya. Lagi belajar, Ling. Oke, silakan tutup mata. Buat sekreatif mungkin ya. Apapun dorongan yang Anda rasakan, apapun gerakan atau eksistensi tubuh Anda, yang mampu Anda ciptakan sendiri. Ya, Anda bayangkan dan rasakan eksistensi itu. Saya percaya Anda pintar. Saya percaya Anda intelektualnya tinggi. Maka buatlah sekreatif mungkin eksistensi gerakan tubuh Anda. Entah mau kedorong, ke belakang, ke samping, ke kiri, itu terserah Anda. Mau berputar-putar, itu terserah Anda. Oke, mulai dari sekarang. Ikuti tubuhnya kemana-mana, ya, kemanapun gerakannya.
Ketika sudah merasakan ada eksistensi yang Anda munculkan di tubuh Anda, sekarang tugas Anda adalah membuat tubuhnya rileks. Memerintahkan tubuhnya rileks. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Rileks total. Bahkan sampai lemas pun nggak apa-apa. Sampai selemas-lemasnya pun sangat baik dan nggak apa-apa. Maka Anda boleh perintahkan tubuhnya sampai selemas-lemas mungkin, nggak apa-apa. Jika Anda sudah merasa lemas, Anda boleh ciptakan, imajinasikan, visualisasikan di pikiran, harapan dan tujuan terbesar Anda. Berikan cahaya sangat jelas di pikiran, warna sangat jelas, visualisasikan senyata mungkin di pikiran. Dan rasakan. Oke, sekarang buka mata, lebih sehat, lebih segar. Buka mata, lebih sehat, lebih segar. Oke. Ada yang loyo, ada yang lemas. Lah, kenapa bisa terjadi? Apakah saya melakukan itu? Bukan, Anda sendiri. Demikian juga ini tadi yang bisa Anda lakukan ke orang lain. Persis deh, copy paste apa yang saya lakukan barusan ini. Oke, bisa dipahami. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Yulianto. Coba sekarang gini, Pak Yulianto praktek sama Pak Mansuruddin. Siap Pak Mansuruddin praktek ya? Oke siap. Sekarang Pak Yulianto melakukan direction ke beliau. Sekreatif mungkin Pak Yulianto. Oke. Selamat malam Pak Mansuruddin. Ya, kita akan mencoba untuk praktek Meris ya. Ya. Nah, saya juga lagi belajar ini, baru pertama kali juga. Ya, Tapi sama-sama Pak. Sama. Saya akan mencoba sedikit-sedikit. Jadi seperti yang tadi kita bahas, kita akan melakukan dulu yang namanya framing atau direction. Nah, ada beberapa hal yang harus Pak Mansuruddin perhatikan di sini adalah coba Pak Mansuruddin bayangkan saat ini permasalahan yang Pak Mansuruddin hadapi yang bisa membuat Pak Mansuruddin itu merasa khawatir, takut atau tertekan. Coba bayangkan dan ingat-ingat kapan pertama kali Pak Mansuruddin mengalami hal tersebut. Monggo, dipersilakan. Pak Mansuruddin bayangkan permasalahannya, kemudian perlahan-lahan setelah Pak Mansuruddin bayangkan permasalahannya itu, Pak Mansuruddin rasakan ketakutan yang ada, kemudian kekhawatiran dengan apa yang menjadi masalah Pak Mansuruddin tersebut. Apakah betul untuk sampai di sini, Master?
Betul. Lanjutkan. Betul. Terus. Ya, oke. Setelah itu Mas Sudin setelah mengetahui merasakan Pak Mansurdin sekarang pikirkan satu hal yang menjadi harapan Pak Mansurdin yang secara positif bisa menghilangkan efek dari permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh Pak Mansurdin tersebut saat ini. Coba harapan apa yang Pak Mansurdin ingin timbulkan? Monggo, dipersilakan. Seperti itu, Master, untuk direction? Ya, betul. Boleh? Boleh? Boleh. Oke. Untuk situ dulu ya mungkin ya, Ya. untuk direction. Oke. Monggo dikoreksi. Udah, lanjut. Lanjut. Kemudian untuk tahap berikutnya adalah connection. Nah, sekarang kita akan memasuki yang namanya terapi. Saya akan masukin terapi. Nah, saat ini Pak Mansurdin bayangkan bahwa Pak Mansurdin seolah-olah berada di... Boleh saya ambil contoh, Master? Boleh. Ya, seolah-olah Pak Mansurdin itu sebuah botol. Bayangkan Pak Mansurdin itu sebuah botol yang mengambang di lautan luas. Ya, bayangkan Pak Mansurdin saat ini adalah sebuah botol yang melayang atau mengambang di lautan yang luas. Dan kemudian Pak Mansurdin rasakan Pak Mansurdin itu mengikuti kemanapun arah gelombang lautan tersebut. Bisa ke belakang, bisa ke depan, ke samping, ikutin. Dan semakin Pak Mansurdin ikutin, semua otot-otot Pak Mansurdin semakin rileks, dan semakin mengikuti. Nggak perlu kayak gitu. Nggak perlu. Coba. Jadi contoh gini. Pak Mansurdin sekarang boleh tutup mata. Ya, oke. Oke. Dengar suara saya Pak Mansurdin ya. Jika dengar, oke. Oke, tugas Pak Mansurdin sederhana. Sekarang tutup mata. Oke. Buat sekreatif mungkin di pikiran. Jadi rasakan, bayangkan seperti ada dorongan ke tubuh Pak Marsudin, ya. Apapun itu jenis dorongannya, percayalah dorongan itu hal yang paling positif. Dan ikutilah sekarang. Simple ya, Master ya. Yang pendek gitu ya. Ya, simple aja. Oke, ikuti terus, Pak. Oke. Sudah, Master? Sudah. Untuk sampai di koneksi. Oke, saya catat dulu sebentar. Oke, ulang Pak ya. Buka mata dulu, biar diulang mulai awal sama Pak Yulianto. Ya. Oke, kita ulang sekali lagi, Pak Mansurdin. Kita akan mulai sesi terapi saat ini. Boleh bilang begitu ya, Master ya, untuk meyakinkan pasien ya, atau klien ya. Boleh. Oke, saat ini Pak Mansurdin sebentar, sinyal saya agak ini. Pak Mansurdinnya kemana? Hilang? Oh, ada. Ada kok. Ya, Pak Mansurdin. Oke, saat ini ya, saya minta untuk Pak Mansurdin pejamkan mata perlahan-lahan, selembut dan seringan mungkin.
Ya, kemudian Pak Marsudin bayangkan saat ini, Pak Marsudin bayangkan apa yang menjadi permasalahan Pak Marsudin, sebab dari ketakutan dan kekhawatiran Pak Marsudin yang waktu itu timbul. Nah, kemudian Pak Marsudin mulai merasakan kekhawatiran itu, ketakutan itu, ya. Sudah, Pak Marsudin? Pak Marsudin dengar kata-kata saya? Kalau dengar, tolong anggukkan kepala. Boleh? Oke, selanjutnya, Pak Marsudin menginginkan sebuah harapan apa? Timbulkan sebuah harapan bahwa ketakutan-ketakutan atau kekhawatiran Pak Marsudin itu menjadi sebuah harapan. Harapannya seperti apa? Akankah itu hilang atau bagaimana? Pak Marsudin timbulkan harapan saat ini juga. Apa yang menjadi harapan-harapan positif dari Pak Marsudin saat ini? Oke. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi terapi. Saat ini Pak Marsudin bayangkan seolah-olah Pak Marsudin itu sebuah botol di lautan yang bebas. Ikutin gelombangnya, ikutin arahnya, ikutin semuanya. Ya, kemudian rasakan sebuah dorongan yang sangat kuat sekali sehingga Pak Marsudin merasakan dorongan itu seolah-olah dorongan itu benar-benar nyata. Begitu, Master. Ada tambahan lagi? Saya belum nemu kata-kata yang pas ini, harus saya Ya tulis udah, dulu. sesimpel mungkin nggak apa-apa. Yang penting langsung bereaksi itu. Bereaksi. Gitu. Jadi pada waktu misalnya gini, Master, saya mau tanya dulu Pak Master. Oke, gini aja deh. Saya kasih contoh ya, full ya. Iya. Nanti langsung Boleh. tanya ya. Oke. Nanti saya tulis. Saya sama Pak Sigit. Oke. Pak Sigit, mungkin ada keluhan apa yang mungkin bisa saya bantu, Pak Sigit? Nah, itu mic-nya kayaknya. Lah, keren. Cakep. Keluhannya apa ya? Pengen sukses. Menurut Pak Sigit, sukses itu apa, Pak? Seperti apa sukses itu? Biar jelas. Sukses itu apa ya? Sukses dunia dan akhirat lah. Banyak uang. Sudah mencapai 1 miliar pertamanya, Pak Sigit? Untuk saat ini investasi sudah ada sekitaran itu. 1 miliar pertama ya? Berarti pernah punya satu cash 1 miliar pertama ya? Kalau untuk cash untuk saat ini belum ada, cuman kalau untuk Nggak pernah mencapai nggak itu cash 1 miliar pertama gitu? Nanti belum pernah. Belum pernah. Oke, berarti kita scale up aja ya, 1 miliar ya, 1 miliar pertamanya ya. Siap Pak Sigit ya? Siap. Nah, karena ini penting demi harapan Pak Sigit boleh sekreatif mungkin nanti berimajinasi di pikiran sekuat mungkin, diperjelas mungkin. Kenapa? Karena itu penting, nanti akan mempengaruhi pemrograman pikiran bawah sadar. Siap Pak Sigit ya? Siap. Oke, Pak Sigit sekarang boleh tutup matanya. Nah, Pak Sigit sekarang boleh munculkan semacam kayak film itu saat Pak Sigit sukses itu seperti apa sih gitu. Pak Sigit definisikan sendiri di pikirannya. Saya kasih waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Pertajam lagi imajinasinya. Saat Pak Sigit memegang uang cash 1 miliar di depan meja sekarang. 5, munculkan perasaan-perasaan happy, senang gitu ya. 4, 3, 2, 1. Oke, Pak Sigit boleh buka matanya. Tadi sudah dimunculkan ya? Sudah. Oke, sekarang proses berikutnya Pak Sigit. Pak Sigit boleh
tutup mata sekarang. Oke, Pak Sigit, apapun yang terjadi, Pak Sigit yang bisa merasakan sendiri, dan apapun yang terjadi, Pak Sigit boleh mengikutinya. Ya. Dan ketika nanti saya simbolik seperti ini, suara ini, itu artinya Pak Sigit sudah masuk proses connection, dan itu sangat penting sekali. Kenapa? Pak Sigit nanti akan mengikuti kemanapun Pak Sigit kehendaki ya. Baik, sekarang tugas berikutnya Pak Sigit adalah memerintahkan seluruh pikiran, seluruh tubuhnya dari ujung kepala hingga kaki, sampai betul-betul rileks dan lemas. Sehingga mau rileks ke belakang boleh, ke samping boleh, ke depan pun boleh. Senyaman mungkin, sebaik mungkin. Semacam dorongan-dorongan itu boleh dimunculkan eksistensinya. Oke, baik. Sekarang buka matanya. Lebih sehat, lebih segar, dan lebih bahagia, Pak ya. Pelan-pelan buka matanya. Oke, apa yang terjadi Pak Sigit? Apa yang dirasakan Pak Sigit? Ya, tadi saya melihat di belakang rumah itu indah sekali. Ada gazebo, ada indah lah pokoknya. Kemudian saya mencapai target saya, mencapai apa yang ada di pikiran saya, masalah investasi, masalah kebahagiaan dunia, dan kemudian di situ keluarga juga bahagia di situ. Dahsyat. Jadi kalau lebih seperti itu ya. Contohnya, simple ya. Simpel. Simple ya. Oke, sekarang saling praktek deh. Saling praktek.
Pak Yulianto praktek ke siapa? Ke Pak Sigit lagi atau sebaliknya atau Pak Marsudin atau yang lain? Boleh milih. Ganti yang lain dulu, Mas. Oke, ganti. Iya. Siapa? Pak Yulianto praktek sama siapa? Boleh milih. Saya yang jadi korban. Oke. Apa harapan Pak Yulianto dengan sesi bersama saya? Harapannya adalah harapan hidup saya ya kesuksesan sama. Nah, sukses itu Ya. apa menurut Pak Yulianto? Kan saya nggak ngerti nih. Iya, betul. Kesuksesan saya memang saya punya impian ya, rumah yang lebih besar, Ya. kemudian penghasilan yang lebih besar, Rumah seperti Pondok Indah ya, rumah Pondok Indah atau di PIK. gitu. Iya. Kemudian penghasilan yang bisa mencukupi semuanya. Nah, itu. Oke. Tapi pernah nggak atau sering terbesit seperti itu? Aku pasti bisa nih gitu. Iya, itu memang menjadi pegangan saya. Saya pasti ada di sana gitu. Oke. Sudah mencapai 1 miliar pertamanya, Pak? Saat ini ya sudah, tapi kalau untuk tadi kayak cash-nya ya belum, kurang dikit terus gitu. Oke. Belum pernah Jadi belum merekak gitu. kurang dikit kita scale up lah ya. Oke. 2 miliar pertama ya, Pak. Cash ya. Bukan Cash. aset ya. Aset Pak Oke. bisa warisan. Kalau aset ada lah kalau segitu. Iya. Nggak aset ini yang dimaksud adalah cash ya. Ya, cash-nya gitu. Cash. Kalau harganya 5 miliar, DP 2 miliar kan masih bisa gitu loh maksudnya. Iya, betul. Cita-citanya hutang. Oke. Karena rumah di Pondok Indah itu setidaknya itu kita megang kan sekitar 8 miliar sampai 12 miliar Betul. paling murah. Iya. Kalau ingin yang tempatnya agak-agak bagus, ya di atas 15 sampai 20 bahkan 30 miliar juga ada, tinggal koceknya adalah di sana. Ya kalau miliar-miliar kayaknya mudah itu ngomongnya. Tapi nebusnya ya nggak ada. Nebusnya ini. Ya kadang bikin migrain. Bisa beli tanah di sana, mau bangunnya juga bingung ya. Betul. Mahal. Tanahnya sudah mahal. Mau bangun, masa yang lain tetangga kanan kiri gede-gede, kita kecil sendiri. Ya, Gitu. sendiri. Oke. Pak Yulianto sekarang tugasnya sederhana ya. Oke, tutup matanya Pak Yulianto. Oke. Pak Yulianto buat sekreatif mungkin ya atas pencapaian yang mau Pak Yulianto capai. Ya. Apapun itu, sekreatif mungkin, setajam mungkin, sejelas mungkin. Dan sekarang munculkan perasaan senang itu. Senang itu. Mungkin kalau misalkan 2 miliar kurang ya 3 miliar, 3 miliar kurang ya 5 miliar. Pokoknya senang apa yang Pak Yulianto tadi harapkan, itu betul-betul, wah, seperti inilah rasanya gitu lah. Kira-kira seperti itu. Munculkan sekreatif mungkin ya. Oke, karena ingin sekali mencapai hal itu, maka tugasnya Pak Yulianto berikutnya adalah sederhana, ya. Perintahkan sekreatif mungkin, munculkan eksistensi apapun itu di tubuh Pak Yulianto. Buat seringan mungkin tubuhnya sekarang. Buat seringan mungkin tubuhnya. Lepaskan semua bebannya dan buat seringan mungkin tubuhnya. Dan rasakan sekecil apapun gesekan di tubuhnya, mau mendorong tubuhnya ke kanan, ikuti ke kiri, ikuti ke depan, ikuti ke belakang pun ikuti. Kita mulai ya. Bagus.
Oke, buka matanya lebih sehat, lebih segar, lebih bahagia. Buka pelan-pelan matanya. Oke, apa yang dirasakan Pak Yulianto? Angler, Master. Angler. Nah, kurang lebih prosesnya seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, teman-teman. Kalau ada yang masih bingung. Sesimpel itu. Jadi sebenarnya gerakan tangan itu kalau bagi saya itu style aja sih. Stylish aja sebenarnya. Kalau misalnya ke klinik, kalau Anda di klinik mau healing orang, mau menumbangkan itu kan kayak gimana gitu. Coba bayangkan kalau Anda jadi pasien. Walaupun bisa, gitu loh. Intinya kan apa? Ini kan pelengkap sebenarnya. Dipakai bisa, nggak dipakai bisa. Kayak hipnotis. Ada shock induction, ada untuk menginduksi cepat. Tapi bisa dipakai, bisa enggak. Tergantung di mana kondisinya. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Atau sudah jelas? Dan nanti saya tunggu prakteknya di video dan di-share di grup. Betul, mau tanya Mas. Boleh. Jadi kalau maman saya sebelumnya, itu saya mikir kondisi dia tidur, kondisi dia trans itu dipengaruhi oleh, dikontrol oleh terapisnya. Jadi klien mau tidak mau, dia akan tetap bisa kita tidurkan gitu loh. Atau tumbang lah istilahnya. Tapi ternyata posisi dia tidur, posisi dia nggak sadar itu karena perintah kita ya, yang dia sadari. Loh, bukan perintah kita. Dia mau sendiri. Secara tidak langsung kita mengarahkan agar dia mau. Nah, kita yang mengarahkan kan ya, biar dia rasakan Membimbing sebenarnya. dorongan gitu ya. Iya. Kalau dalam bayangan saya itu awalnya itu kayak memang sakti gitu. Dalam bayangan saya gitu loh. Ya, Kalau kayak seperti ini. Misalkan rekan-rekan lihat Romy Rafael, ya gitu-gitu. hipnotis panggung, tarik nafas, lihat saya tidur semua. Coba ikut pelatihan Romy Rafael. Ini saya pernah ikut juga. Sama. Pemahaman fundamental ya seperti ini. Ya, Ada istilahnya seperti ini. Itu ada anchor-nya dulu, ada proses anchor-nya seperti apa. Gitu. Ya. Berarti mereka ngikuti instruksi kita gitu ya. Kita mengarahkan, dia memutuskan ya berarti ya. Iya. Jadi bukan di kita memutuskannya itu bukan di terapisnya ya. Karena kalau pertunjukan itu kan kayaknya kita memutuskan dia, kamu tidur, terus tidur gitu. Kayaknya kan belum tentu realita. Realitanya enggak. Iya. Oke, boleh tanyakan lagi rekan-rekan. Nanti rekan-rekan praktek ya, video dan share di grup. Agar bisa lihat kualitasnya. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan? Itu kalau di lanjutan dari Master, kalau nggak ada yang tanya, saya tanya lagi. Ya, jadi kalau boleh. kayak di pertunjukan itu kan saat orang dalam kondisi tidur itu, dia kan kayaknya menerima sugesti kita apapun setelahnya, meskipun itu lucu-lucu gitu loh. Ya. Bayangkan kursi ini jadi kekasihmu terus dipeluk-peluk gitu kan. Loh, itu bisa juga. Jadi itu kalau bicara hipnotis modern itu namanya anchor. Ketika tadi walaupun mesmer, kita masuki sugesti ya bisa, tapi orang-orang tertentu, tidak semua. Kalau di hipnotis modern, makanya ada proses tes sugestibilitas. Lengket dulu, terus tidur. Ketika sudah tidur, sugesti. Untuk orang tertentu, nggak tahu kenapa ketika nanti Anda melihat api, maka mata Anda terasa berat dan Anda tidur lebih cepat dari sebelumnya. Jadi, jika Anda paham dan mengerti apa yang saya katakan, Anda boleh anggukan kepala, terengker. Tambahi lagi, untuk Anda, sesaat lagi, Anda seperti orang normal pada umumnya. Namun, ketika Anda nanti dipanggil oleh Master Soul di atas panggung, rasa-rasanya perasaan ingin sekali mendekat dan naik ke panggung.
Dan Anda akan mengikuti semua perintah-perintahnya tanpa terkecuali. Jika Anda paham dan mengerti, angkuhan kepala. Bisa. Kan skenario TV itu. Tapi kalau pada kenyataannya pakai ilmu ini harusnya bisa dimungkinkan sebenarnya ya seperti itu ya. Ya bisa saja, cuman kan tidak ada sejarahnya mesmerisme masuk TV itu kan nggak ada. Yang ada hipnotis modern masuk TV. Jadi memang ada tim khusus untuk apa? Untuk menseleksi suyetnya, calon orangnya. Siapa yang mudah terhipnotis itu ya suruh mencari yang sugestibilitasnya tinggi. Gitu. Ya, Nah, kalau live tiba-tiba melakukan stage hipnosis ya taruhannya harga diri. Kalau 1000 orang yang kena satu kan ya lucu. Nah, itulah. Ada prosesnya, Pak Denny. Ya, oke. Jadi ada proses backstage-nya itu ada. Ya, kayak buat film gitu kan sama. Ada proses backstage-nya apa itu? Ada reading dulu. Hafalan, penghayatan karakter. Jadi kayak gitu-gitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Jika sudah nanti saya akhiri dan silakan mengerjakan tugas dengan semangat dan bahagia. Semoga tidak keberatan. Saya yakin Anda bisa. Ada yang tanyakan lagi? Wah, ini Pak Surjadi tadi kayaknya nggak ada. Sekarang muncul nih. Sakti juga Pak Surjadi ini. Kenal dulu Pak Surjadi. Dari mana? Saya dari Tangsel. BSD. Iya. Tangerang Selatan. Tangerang Selatan, luar biasa. Tadi saya baru dapat pasien seru. Nah, gimana bisa diceritakan? Begini. Pasiennya ini dia kena stroke, tetapi stroke-nya itu memorinya sedikit terganggu. Kadang-kadang dia ingat, kadang-kadang dia lupa. Ya. Dan terus apa yang Pak Surjadi lakukan? Saya hanya ajak dia bicara, terus seperti biasa, bayangkan dan rasakan, terus waktu sebelum sakit gimana, rasakan udah masuk, udah ingat. Nah, sekarang pelan-pelan masuk ke tubuh sekarang. Habis itu sudah nyaman, saya suruh gerakan, dia gerakan. Terus udah gerakan, saya terus udah sekarang tutup mata aja, merem aja udah. Terus pelan-pelan, tenang. Kalau mau tidur, tidur aja. Dia tidur. Ya udah saya sikat terus dari situ. Saya perbaiki semuanya. Tangannya udah. Terus saya suruh bangun. Sudah. Dia tidur lama, 10 menit ada. Tidur saya sengaja, saya diaminnya biar dia berproses sendiri. Karena dia udah niat mau sembuh gitu. Awalnya niat udah sembuh, ya itu udah saya pegang aja, udah hajar aja terus. Nah, terus udah gitu. Mantap. Terus gimana? Udah selesai kan dia bangun. Udah, saya suruh gerakin tangannya. Tangannya tadinya cuman bisa sepotong aja, kalau diangkat seperti ini udah sampai di samping telinga aja, nggak bisa naik sampai ke atas gitu. Ya. Tapi setelah saya itu, nah bisa ke atas gitu. Tapi dia takut-takut, saya bilang, coba tangan yang kirinya angkat. Nah, sekarang ajakin balapan. Suruh tangannya, saya suruh pegang pahanya masing-masing, kiri, kanan. Ayo balapan, naikin ke atas. Nah, langsung naik dua-duanya ke atas. Saya bilang, nah itu udah boleh dibilang udah hampir sama kecepatannya. Nah dari situ terus
Saya tanya, sakit nggak? Enggak. Terus karena anaknya mau minta di akupuntur. Ya oke lah kalau mau di akupuntur. Saya bilang, nih nggak usah di akupuntur juga nggak apa-apa. Tapi udah kalau mau akupuntur, lah nih. Pokoknya setiap saya tusuk, itu penyakit langsung lari. Takut sama ibu. Saya tusuk. Terus, saya hanya pakai 3 jarum aja. Memang saya jarang pakai jarum banyak gitu ya. Saya tusuk. Terus udah, terus saya cabut. Nah, setiap saya cabut, semakin penyakitnya itu takut dan lari. Kembali asal lagi udah. Udah. Selesai. Coba angkat. Wah, enak katanya. Lebih enteng lagi. Syukurlah saya bilang. Tapi ada serunya. Kaki yang kirinya, dia bilang, loh, saya tadi ditusuk yang di tangan kanan kok kaki kiri saya jadi bengkak katanya. Oh, bengkak. Oke lah. Ya udah kalau gitu tangan yang kanan, yang kirinya lempengin. Terus saya bilang, kalau saya sentuh semakin lama semakin kaku. Seperti besi. Udah. Nah, sekarang rasain. Apabila ibu rasakan sekarang ini, setiap saya sentuh ini, ibu tangannya menjadi nyaman, enak, dan lemes sendiri, enak. Pada saat itu juga kaki ibu nih, penyakitnya yang di kaki juga hilang. Terus dari udah selesai dia enteng, nah kakinya gimana? Oh ya enak ya katanya, coba ibu bangun. Dia bisa rasakan gitu. Nah itu dia juga nyebut nama anaknya, kadang-kadang dia ingat, kadang-kadang enggak. Itu memorinya aja tuh kalau belum bisa saya pulihin secara total. Tapi dia sudah bisa nyebut nama anaknya itu enggak pelok gitu, lancar. Seperti biasa, makanya pas terakhir saya bilang udah mulai saat ini ibu sudah masuk ke fase kembali asal seperti yang dulu. Bukan yang kemarin ini ibu nggak bisa mau ngomong, susah, pelok, cadel gitu. Nah sekarang sudah lebih nyaman, enak. Udah pokoknya detik ini dan seterusnya udah enak. Gitu aja. Dia ketawa terus pulang. Ini baru hari ini, 2 hari saya dapat pasien datang ke rumah. Dan itu dua-duanya juga secara kebetulan. Kalau yang satu saya nggak sempet videoin. Kalau yang tadi saya videoin, cuman videonya nggak full. Juga videonya yang satu terlalu panjang, saya lupa, saya nggak matiin. Jadi terus panjang, saya lagi bingung nih gimana nih ngeditnya. Belum bisa ngedit. Nanti kalau udah saya bisa edit, saya kirim ke master ya. Pak Surjadi ini riset ya? Kan riset review materi ya? Pak Surjadi angkatan berapa? Angkatan berapa kalau kita tahu? 15. Wah, 15. Luar biasa. Apa yang sudah menjadi manfaat Pak Surjadi ketika sudah belajar Classical Mesmerism Vol 1? Apa namanya keajaiban-keajaiban apa yang pernah terjadi ke Pak Surjadi dan juga ke klien? Ya lebih mudah gitu. Saya juga bilang sama klien ini, saya kalau pakai akupuntur lama nih, kalau pakai ini lebih cepat. Udah kalau gitu saya gabung aja, mau nggak? Mau, ya udah. Jadi saya pakai mesmerismnya, saya gabung. Jadi lebih cepat gitu. Dan hasilnya, iya hasilnya kan yang nganterin kan anaknya lihat. Dan saya bilang, nah ini reaksinya sudah benar-benar luar biasa. Saya bilang, kalau ke tempat lain akupuntur mungkin 10 kali bolak-balik bisa belum berubah, bisa juga nggak berubah sama sekali, saya bilang gitu. Jadi terus, ya itu pengalaman Pak Surjadi bisa diceritakan teman-teman saat nerapi jarak jauh, keluhannya apa dan hasilnya seperti apa? Oh iya, waktu kemarin ini karena nggak bisa kemana-mana itu dari jarak jauh, jadi itu dia ada suatu semacam tumor ya, bisa disebut cancer juga tapi mungkin belum ganas sekali gitu. Dan dia adalah seorang dokter perempuan ya. Nah pada saat
dia mau berobat, saya bilang, coba pergi ke ini dokter lain, di USG dulu, di scan gimana itu. Terus dia scan kan dia lihat. Nah ini suatu kesempatan saya karena dia sudah lihat, berarti saya nggak usah inputin data-data seperti itu. Karena dia sudah lihat dan dia tahu, dan dia juga dokter, jadi lebih mudah gitu. Kemudian saya arahin. Jadi pas saya arahin, bayangin, rasakan itu penyakit seperti apa, dan letaknya di mana, bentuknya gimana. Nah sekarang karena udah tahu, kamu ambil aja pakai tangan sendiri, kamu bayangin, kamu rasakan, kamu lagi tarikin itu penyakit itu. Anggap aja itu sampah, buang-buangin. Udah, karena sudah ditarik berarti ada yang bolong. Karena bolong itu saya bilang, oke, sekarang saya kirim energi ya, siap ya. Saya kirim nih, kamu nanti ratain ya. Jadi bolongan-bolongan itu normal kembali, rata lagi. Saya kirim terus, udah dia rasakan, terus dia ratain. Kayak orang nembok aja tuh, plester, lagi melester tembok. Udah gitu udah, saya tanya, udah rata semua, udah enak? Gimana? Udah bagus semua? Coba lihat lagi, periksa lagi semua, udah bagus? Oke. Oke, ya udah. Sekarang buka mata dan normal kembali. Terus saya tanya, gimana? Waduh, saya rasanya kok lucu ya. Ada sesuatu yang lain gitu, kayak energi itu masuk. Terus gimana? Rasa kemarin ini katanya ada sakit. Sekarang gimana? Udah bisa angkat tangan. Tangannya diangkat gitu, biasanya sakit di sininya nih. Di samping-samping sini sakit. Dekat payudaranya tuh bawah sakit semua. Nah ini dia bilang, aku udah bisa angkat nih, nggak ada rasa sakit. Udah enak nih. Enak. Ya udah, saya bilang kalau udah enak itu, bayangin aja terus sembuh gitu. Kayak begitu. Yang saya jarak jauh gitu. Nah, luar biasa. Jadi gitu ya teman-teman. Oke, sudah cukup atau masih ada pertanyaan lagi? Sebelum saya close, karena sudah jam 11 malam, waktu Indonesia Barat, dan silakan mengerjakan tugasnya untuk membuat video. Ada yang ditanyakan lagi? Satu pertanyaan. Untuk tugasnya video itu sampai kliennya tumbang, Master? Apa gimana? Boleh sampai tumbang, boleh tidak. Yang penting adalah reaksi Framing. hasil. Oh, Ya. oke. Siap. Biasanya orang-orang kalau sudah tahu polanya pasti tumbang-tumbangin nih suka-sukanya tuh. Oke, siap. Oke, sudah cukup ya? Ya, masih. Udah, terima kasih teman-teman di kelas sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan saya harapkan teman-teman juga perlu sungkan-sungkan untuk japri saya secara pribadi, sharing sama saya secara pribadi agar lebih dekat ikatannya ya. Nah, kemudian kalau ada tanya-tanya, apapun itu yang ada kaitan sama classical mesmerism ataupun hipnoterapi, rekan-rekan boleh langsung japri saya. Kalau misalkan tidak mau diketahui secara umum di grup, japri saja nggak apa-apa. Seperti biasa, saya welcome ya. Udah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya Master Sul mengucapkan see you at the top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Ya, terima kasih. Selamat malam.